Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel saya kembali. Ini adalah video kedua dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kali ini atau video kedua ini kita akan fokus membahas tentang database. Jadi sebentar lagi kita akan membuat database dari sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, sebelum kita membuat database, kita butuh aplikasi untuk membuat database. Nah, nanti link download dari aplikasi akan saya sematkan di deskripsi dari video ini. Oke, kita lihat yang perlu kita persiapkan dalam membuat sistem informasi ini. Nah, nanti kita akan mendownload Exam. Nah, aplikasi ini nanti kita gunakan juga untuk membuat database. Nah, kalian bisa klik link untuk mendownload Exam ini. Saya akan taruh di deskripsi. Oke, akan saya klik. Nah, di sini sudah terbuka link downloadnya. Nah, yang kalian download yang versi Windows. Jadi Exam Windows. Karena di sini juga ada Exam Portable. Nah, jadi yang saya sarankan kalian download Exam Windows yang installer.exe. Oke, nanti silahkan kalian klik, maka nanti akan terdownload. Oke, nah silahkan di-download, kemudian di-install, dan next saja. Nah, berikutnya nanti di video berikutnya kita akan mendownload yang Code Igniter, kemudian template admin, kemudian Visual Studio Code atau text editor yang nanti akan kita gunakan. Oke, kita lihat dulu desain dari database yang akan kita buat. Oke, nah ini desain database yang akan kita buat. Oke, nah di sini kita akan membuat setidaknya ada 7 tabel. Nah, ke-7 tabel ini saling berelasi. Nah, saya akan jelaskan sedikit desain dari database ini. Nah, di sini kita akan membuat nanti tabel yang namanya peran pengguna. Oke, nah di tabel peran pengguna kita memiliki 2 kolom. Yang pertama kolom yang namanya ID dan nanti bisa menampung tipe data integer yang hanya nilai positif saja. Oke. Nah, kemudian tanda kunci ini menandakan bahwa dia adalah primary key. Oke, kemudian yang kolom kedua, peran pengguna ini kita buat kolom peran pengguna yang dapat menampung sebanyak 128 karakter. Nah, nanti akan kita buat. Kemudian berikutnya kita akan membuat juga tabel pengguna.
Nah, di sini ada beberapa. Nah, kalau kalian lihat di sini ada garis dari tabel peran pengguna ke tabel pengguna yang mengarah ke peran pengguna ID. Nah, ini artinya tabel pengguna membutuhkan tabel peran pengguna berdasarkan ID yang ada di tabel peran pengguna. Jadi nanti kita akan membuat kolom-kolom dari tabel pengguna, kemudian kita relasikan kolom peran pengguna ID dengan tabel peran pengguna. Oke, nanti itu akan kita bahas ketika kita membuat database. Oke. Nah, kemudian kita lari ke sebelah kiri. Di sini kita akan membuat juga tabel kategori. Tabel kategori ini ada 4, ada ID, nama kategori, created at, dan updated at. Nah, di sini ID akan menampung tipe data integer yang hanya positif saja, dan dia juga primary key. Kemudian yang kedua, nama kategori. Di sini ada kunci juga. Nah, di sini bukan menyatakan primary key, tetapi unique. Jadi nama kategori karena tidak bisa sama, maka kita tambahkan pengamanan sebagai unique. Nah, kemudian juga dia bisa menampung sebanyak 120 karakter. Nah, dan ada created at dan updated at. Ini fungsinya ketika kita menambahkan data, maka created at dan updated at nilainya sama. Yang bisa ditampung adalah integer yang nanti kita konversikan menjadi tampilan tanggal. Begitu juga updated at gunanya untuk ketika kita melakukan perubahan pada nama kategori. Nah, kalau kalian lihat di sini, kolom ID itu berelasi dengan tabel barang. Kalau kita artikan di sini, tabel barang membutuhkan tabel kategori. Jadi tabel barang membutuhkan tabel kategori. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat tabel satuan. Di sini ada 4 kolom juga. Kolom pertama ID, integer, hanya positif saja, dan dia primary key, dan juga nama satuan menampung 120 karakter, dan dia unik, tidak boleh sama. Kemudian juga sama dengan kategori, memiliki created at dan updated at. Nah, di sini juga tabel barang berelasi dengan tabel satuan. Atau lebih benarnya adalah tabel barang membutuhkan tabel satuan yang direlasikan menggunakan ID dari tabel satuan. Nah, kemudian di sini ada tabel barang, nanti kita akan buat. Di sini ada primary key, yang ini adalah unique, karena ketika kita menginput barang atau nama barang itu tidak boleh sama. Maka kita menambahkan pengamanan unique. Nah, kemudian ada aktif, ada juga created at, dan ada updated at. Nah, kemudian di sini ada tabel barang masuk. Jadi tabel barang masuk ini berelasi dengan tabel barang.
Jadi ketika kita ingin menambahkan barang, data master yang kita ambil berasal dari tabel barang. Jadi tidak perlu lagi menulis ulang di tabel barang. Tinggal memilih barang yang berasal dari tabel barang. Nah, kemudian juga dengan barang keluar. Barang keluar ini juga berelasi dengan tabel barang. Nah, ketika nanti ada barang yang keluar, itu kita ambil jenis barangnya pada tabel barang, sama dengan barang masuk. Tetapi bedanya kalau barang masuk akan menambah stok yang ada di tabel barang. Sedangkan ketika barang keluar ditambahkan, maka akan mengurangi stok yang ada pada tabel barang. Dan perbedaan yang kedua dari tabel barang itu adalah tabel barang memiliki relasi ke tabel pengguna yang tidak dimiliki oleh barang masuk. Nah, jadi nanti ketika ada barang yang keluar, siapa pengguna yang mengajukan barang keluar tersebut. Jadi akan kelihatan siapa yang ingin meminjam barang. Nah, mungkin itu sekilas tentang penjelasan dari desain database sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, selanjutnya kita akan membuat database-nya. Kita akan mulai dari peran pengguna, kemudian pengguna, kemudian lanjut ke tabel kategori, satuan, kemudian tabel barang, kemudian barang masuk, dan barang keluar. Oke, kita akan buat tabelnya, database dan tabelnya. Nah, pertama silahkan kalian nyalakan exam-nya. Ya. Jadi setelah diinstal silahkan dinyalakan. Nah, sekedar tips, sebaiknya kalian melakukan setting terlebih dahulu sebelum membuka control panel. Karena nanti ketika kalian close atau quit, nanti dia akan error. Nah, caranya silahkan nanti kalian sematkan control exam, control panel dari exam itu di taskbar kalian, kemudian kalian klik kanan, nanti akan muncul seperti ini. Di control panelnya kalian klik kanan lagi. Kalian klik kanan, kemudian properties. Nah, setelah tampilan jendela exam control panel, properties ini, kalian pilih advanced. Nah, setelah kalian pilih advanced, kalian checklist yang run as administrator. Agar ketika dijalankan, dia sudah berjalan di lingkungan administrator. Sehingga nanti ketika di close, tidak akan mengalami error. Oke. Silahkan di checklist, kemudian oke, apply, dan oke. Nah, silahkan dibuka kembali, kemudian Apache dan MySQL-nya kita jalankan. Kita klik tombol start, tunggu sampai hijau, kemudian klik MySQL, tunggu sampai hijau. Nah, setelah itu silahkan buka tab baru di web browser kalian.
Saya akan tulis localhost 80. Nah, kalian jangan menuliskan tambahan *28080 karena saya sudah mengganti port defaultnya menjadi 8080 sehingga kalian yang tidak merubah port tidak perlu menambahkan *28080. Cukup menuliskan localhost garis miring kemudian enter. Nah, setelah kalian menuliskan localhost akan tampil seperti ini. Untuk mengakses database silahkan klik phpMyAdmin. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalian sesuaikan saja. Nah, sekarang kita akan membuat database namanya SIEBAS ya. Jadi yang ada di sini itu sebenarnya database yang secara default sudah dibuat oleh Exam. Oke. Nah, kita klik basis data. Di sini ada basis data. Kemudian kita buat database-nya, kita tulis SIEBAS. Kemudian underscore CI3 ya. Tulisan kecil saja karena nanti kita akan membuat aplikasinya dengan framework CodeIgniter 3. Oke. Kita klik buat. Nah, di sini sudah ada database yang tadi kita buat. Nah, di sini dia menyarankan kita akan membuat tabel di dalam database ini. Oke, kita akan buat tabel pertama. Tadi kita lihat di sini ada peran pengguna. Dia ID, tipenya integer, kemudian unsigned atau hanya plus, kemudian primary key, peran pengguna varchar 128. Oke, kita buat peran pengguna. Peran pengguna ini ada 4 kolom, kita klik go atau kirim. Nah, kita isi dulu di sini ID, kemudian peran underscore pengguna. Oke, saya sarankan ini namanya dibuat huruf kecil semua, tanpa spasi. Jika ingin ada spasi, spasinya diganti dengan underscore. Kemudian ada created add, kemudian updated add. Nah, ini tipenya integer, betul, peran pengguna varchar 128. Kemudian ini integer betul. Kemudian nah, ID-nya tadi unsigned. Kemudian dia primary key. Oke, kita oke saja. Kemudian AI ini auto increment. Jadi yang menambahkan nilai ke dalam kolom ID nanti MySQL dengan nilai 1, kemudian baris berikutnya 2 dan seterusnya. Oke, kita akan checklist. Nah, kemudian peran pengguna ini tidak boleh sama. Maka kita pilih unique. Oke, kita tidak usah ngisi nama indeks, kita klik go saja. Oke, created add, ini juga unsigned ya. Hanya bisa menerima plus, nilai plus. Oke, kita save dulu. Ini sudah peran pengguna unik. Oke, kita save.
Nah, kita sudah punya tabel di dalam database CIBAS_CI3. Oke. Nah, ini dia unique, kemudian ini primary key, unsigned, kemudian auto increment. Oke. Nah, tabel berikutnya kita lihat lagi. Ini ada ID, ada foto, ada nama pengguna, ada email. Oke, kita buat dulu pengguna. Nah, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita buat baru, kita bisa klik di sini. New. Kemudian kita klik database dulu. Kita klik database. Oke, silahkan klik database CIBAS. Nah, di sini ada untuk membuat nama tabel. Kita kasih nama tadi pengguna. Oke, tadi kolomnya ada 9. Kita klik go. Oke, tadi ada ID. Kemudian ada apa lagi? Foto, nama, dan email. Oke, kita buat. Ada foto, nama pengguna, dan email. Oke, kemudian password, kemudian peran pengguna ID, kemudian aktif. Ya, ini nanti tipenya enum yang hanya bisa diterima nilai 1 dan nilai 0. Oke, kita buat dulu password, peran pengguna, dan is active. Kita tulis di sini password. Oke, kemudian peran pengguna ID dan is active. Peran pengguna underscore ID. Kemudian is_active. Kemudian created at dan updated at. Kita buat lagi created underscore at dan updated underscore at. Ini ID tadi integer, kemudian dia unsigned, hanya bisa plus, kemudian dia primary, kemudian auto incrementnya checklist, dan foto dia varchar. Panjangnya maksimal 256, kita bisa kasih di sini 128 saja. Kemudian kita mau dia unik. Oh, sebaiknya unik ya. Harusnya unik karena nanti tidak perlu. Saya rasa seperti ini saja. Karena nanti ada juga yang default ya. Nah, kemudian nama pengguna di sini varchar, kita kasih saja 128. Nama orang boleh sama, jadi biarkan, tidak perlu unik. Nah, email juga varchar. Kita kasih juga 128. Coba kita lihat. Emailnya 128. Nah, email ini harus unik ya. Jadi setiap pengguna yang kita input itu tidak boleh sama. Nah, kita kasih unik, kita go saja. Nah, kemudian password kita kasih varchar. Ini 256. Nah, 256 paspornya boleh sama.
Nah ini kenapa 256? Ini lumayan panjang ya. Karena nanti kita akan enkripsi dari paspor yang kita inputkan nanti. Jadi dienkripsi, hasil enkripsinya akan jadi panjang. Dan paspornya boleh sama ya. Hanya emailnya tidak boleh sama. Nah, kemudian peran pengguna ID ini kita samakan dengan tipe data yang ada di peran pengguna, ID dari peran pengguna. Integer sudah betul, kemudian dia unsigned. Nah, kita tidak perlu kasih indeks ya, karena nanti pengguna ini, ID ini mengambil data yang ada pada tabel peran pengguna. Nah, selanjutnya is active. Nah, kita tadi pakai enum. Enum, kita cek. Ini ada enum tadi. Nah, ini dia. Enum. Kemudian kita isi seperti ini ya. Ini kita kasih 1. Kita tulis 1 aja sekali ya. Kemudian 0. Kemudian kirim. Nah, kita edit lagi. Ini kita hapus. Kita kirim lagi. Nah, jadi enum ini artinya tipe data yang sudah ditentukan apa yang bisa diinput ke dalam kolom isActive ini. Oke, yang lain biarkan. Created at integer, updated integer juga. Ini unsigned biar plus. Oke, ID peran pengguna sudah, kita save ya, kita go atau kita simpan. Nah, ini kita sudah jadi tabel pengguna. Oke, berikutnya kita lihat lagi, kita akan buat tabel kategori. Oke, nah ini created at dan updated at sama dengan satuan. Yang di sini nama kategori, yang di sini nama satuan. Oke, kita buat tabel kategori dulu. Kita klik database IBAS, kita tulis di sini kategori. Kolomnya betul 4, kita klik kirim. Kita tulis ID. Kemudian nama underscore kategori. Kemudian di sini created underscore at. Oke, kemudian di sini updated at. Nah, ini integer. Kemudian unsigned. Kemudian primary key. Kemudian auto increment. Nah, nama kategori kita kasih 120 aja. Tipenya varchar. Kemudian karena nama kategori tidak boleh sama, kita kasih unique ya. Kemudian kita kirim saja. Kemudian created at integer, ini juga integer. Masing-masing menampung nilai positif. Kita kasih unsigned. Oke, ini sudah integer, unsigned, primary key, auto increment. Oke, kita klik simpan. Nah, kita buat lagi tabel satuan. Kita klik database IBAS. Kemudian kita ketik satuan. Kolomnya ada 4, kita klik kirim. Sini ID, tapi nama
underscore satuan. Di sini created at, di sini updated at. Integer hanya bisa positif nilainya, dia sebagai primary key, kemudian dia juga auto increment. Nama satuan kita kasih varchar 120, tidak boleh kembar, kita kasih unique. Kita go. Kemudian ini integer menampung nilai plus, kita kasih unseated semua. Oke, kemudian kita go, kita simpan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel barang. Oke, ID, image, nama barang, merek. Oke, ini tidak harus 100 ya harusnya. Oke, nggak apa-apa. Merek 100, nama barang 100, nama gambar 120. Oke, ID, image 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita buat ada 10 kolom. Kita klik database IBAS. Kemudian kita buat tabel barang. Kolomnya ada 10. Kemudian klik go. Kita kasih nama kolom pertama ID, kemudian image, kemudian nama barang, underscore barang. Kemudian ada merek, ya. Kemudian kategori ID, satuan ID, stok. Oke, kita masukkan kategori ID, kemudian satuan underscore ID, kemudian stok. Kemudian kita lihat lagi is active, created at, dan updated at. Oke, is active kita masukkan di sini. Is underscore active, kemudian created underscore at, updated underscore at. Oke, kita lihat di sini integer, kemudian dia hanya positif saja, dia primary key, kemudian auto increment, image, dia varchar 120. Kemudian gambarnya boleh sama ya. Kemudian nama gambar, nama barang ya. Nama barang itu 120 saja ya. Oke, jadi nama barang kita kasih 120, tetapi tidak boleh sama ya. Kita kasih unique. Kemudian merek ini juga varchar 120. Oke, kemudian kategori ID ini integer, harus sama dengan ID yang ada pada tabel kategori. Kemudian dia unsigned juga, hanya positif. Nah, ini tidak usah. Oke. Kategori ID dia integer, unsigned. Satuan ID dia integer, unsigned juga. Stok juga sama. Kemudian is active enum ya. Ini ada enum, kemudian kita cuma butuh 2. 1 itu aktif, kalau 0 itu tidak aktif. Oke, kemudian
created at integer, unsigned juga sama. Oke, ini sudah, kita cek ID-nya. Integer, hanya positif, primary key, kemudian auto increment. Oke, ini sudah, kita go, kita save. Oke, setelah itu kita lihat lagi tabel barang masuk ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, kita klik database IBAS, kemudian kita kasih nama barang masuk tadi. Kolomnya ada 7. Kita go. Kita masukkan ID. Kemudian kita butuh barang ID. Kemudian kita butuh tadi apa ini? Quantity, sumber dana. Kemudian keterangan. Oke. Ini KTY, sumber dana. Oke. Ini maksudnya pembelian bersumber dari dana apa, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi keterangan tanggal masuk. Oke, kita kasih di sini keterangan. Keterangan, kemudian tanggal masuk barang, kasih tanggal masuk, kemudian waktu input barang, karena tanggal masuk ini bisa saja tidak sama ya dengan tanggal ketika kita menginput barang ke aplikasi. Oke. Nah, kita kasih tipenya dulu, integer betul, unsigned, indeksnya primary, kemudian auto increment, barang ID itu berelasi dengan ID pada tabel barang. Jadi tipenya harus sama. Ya. Oke, unsigned. Kemudian quantity juga dia hanya bisa unsigned. Ini jumlah barang ya. Jumlah barang yang akan masuk ya. Kemudian sumber dana varchar kita kasih saja di sini sumber dana 120 aja ya. Oke, kemudian keterangan karena bisa sangat panjang kita kasih teks aja ya. Jadi ini bisa menampung karakter yang sangat panjang. Oke, kemudian tanggal masuk integer, tanggal input data itu integer juga, semuanya nilai positif. Oke, sudah, kita go, kita save. Oke, jadi tidak ada update ya, karena tidak bisa diupdate ketika sudah diinput barang yang sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel barang keluar. Oke, kita klik database IBAS, barang underscore keluar. Kolomnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih 8. Kasih ID, kemudian barang ID, kemudian kuantitinya, kemudian sumber dana, di kolom keempat sumber dana,
kemudian di sini tanggal pengajuan, kemudian tanggal keluar, karena ini tabel barang keluar. Kemudian di sini ada keterangan untuk apa. Ini kita cek dulu ya. Tanggal pengajuan, tanggal keluar, keterangan, dan pengguna ID. Oke, pengguna ID. Oke, sini kasih pengguna ID. Kita cek dulu, ini integer, ini varchar. Kita kasih saja 128. Tanggal pengajuan kita kasih integer, tanggal juga integer, keterangan kita kasih teks. Kemudian ini integer, betul. Kita setel dulu yang butuh unsigned. Oke, ini positif, tetap positif. Positif juga, sumber dana tidak. Ini juga positif, positif juga, keterangannya tidak perlu, ini juga positif. Oke, kayaknya kurang satu ya. Di sini ada status, barang ID, status, coba kita cek. Bukan sumber dana, tapi status. Di sini status, kita kasih enum. Cari enum, kemudian tidak perlu 128. Kita isinya dari sini. Oke, di sini kita isi tadi pending, kemudian apa nih? Isinya disetujui dan yang ditolak. Oke. Disetujui. Kemudian ditolak. Nah, ini kita hapus dan kita go. Oke, ini sudah. Nah, yang primary key, ini primary key. Kita go. ID juga auto increment. Oke, coba kita save dulu. Oke, nah ini tabel barang keluar sudah jadi. Nah, berikutnya tadi kita sudah membuat kolom-kolom dari semua tabel. Nah, kita akan merelasikan tabel-tabelnya. Yang pertama kita akan relasikan dari tabel peran pengguna ke tabel pengguna. Oke, kita akan relasikan. Kita klik dulu. Jadi yang kita buat relasi itu hanya pada tabel yang membutuhkan tabel lain. Jadi karena pengguna di sini membutuhkan tabel peran pengguna, maka relasinya kita buat di tabel pengguna. Oke, kita klik tabel pengguna, kemudian kita klik struktur. Di sini kita klik, maksudnya kita klik tampilan hubungan. Kita pilih dulu apa jenis ketika dihapus, kemudian jenis ketika diupdate. Oke. Nah, ini maksudnya cascade ketika ada perubahan di tabel peran pengguna. Jadi ketika ada perubahan di tabel peran pengguna, pada tabel pengguna pun ikut berubah. Tetapi ketika ada penghapusan di data peran pengguna, maka tidak bisa terhapus ketika di tabel pengguna ini masih ada data yang digunakan di peran pengguna. Jika
peran pengguna itu tidak digunakan di tabel pengguna, baru data peran pengguna itu bisa dihapus. Oke, nah kemudian kolom yang ingin direlasikan dari tabel pengguna, kolom yang mana? Kita pilih peran pengguna ID. Kita relasikan kemana? Nah, kita relasikan kemana nih? Ini kolom yang akan direlasikan, kita relasikan ke database SIIBAS, ke tabel mana? Ke tabel peran pengguna, yaitu kolomnya ID. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita bisa lihat desainnya. Kita klik data base-nya, kemudian kita klik desain. Nah, di sini kalian sudah lihat ada ini ya, ada hubungan antara peran pengguna dengan tabel pengguna. Kita susun dulu, kita taruh di sini. Kita taruh di sini, kemudian ini kita klik, kemudian kita drag ke sini. Nah, ini artinya sudah berhasil relasinya. Nah, sebelum kita relasikan tabel-tabel yang lain, kita save dulu desainnya. Kita simpan. Sini biasa save pack ya, kalau dalam bahasa Inggris kita klik dan kita klik di sini nama database-nya SIIBAS ya. Nah, ini bebas sebetulnya ya. Nama halaman untuk tampilan desainnya bebas. Jadi kenapa bisa ada relasi? Karena tadi kita sudah membuat relasi pada tabel pengguna. Nah, kita lihat lagi, kita akan buat relasi pada tabel barang. Jadi nanti tabel barang kita relasikan ke tabel kategori dan tabel satuan. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah save. Oke, kita masuk di barang. Klik tabel barang. Kemudian klik structure. Kemudian relation. Kemudian kita pilih cascade dulu. Ini kita relasikan dulu ke kategori ya. Cascade. Kemudian untuk berelasi dengan kategori, kita pakai kolom kategori ID pada tabel barang. Kita relasikan ke tabel kategori pada kolom ID. Oke, kita simpan. Oke, ini beres relasinya untuk ke kategori. Nah, sekarang untuk ke satuan. Kita pilih kolom yang ingin kita relasikan, satuan ID. Kemudian ke tabel satuan pada kolom ID. Ini kita ganti cascade, kita ganti cascade. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, kita lihat lagi desainnya. Kita klik dulu database, kemudian kita klik desain. Nah, di sini sudah ada. Oke, saya akan atur dulu kategorinya. Saya naikkan ke atas. Oke, kemudian satuannya saya naikkan ke atas. Oke, barang keluar saya turunkan dulu. Ini saya naikkan ke sini. Nah, kemudian nanti barang masuk saya akan taruh di sini. Sorry. Oke, saya akan taruh di atas sini. Oke, kemudian barang keluar saya taruh di bawah sini. Oke, ini saya tarik ke sini sedikit.
Oke. Nah, berikutnya kita save dulu. Berikutnya kita akan relasikan dari tabel barang masuk ke tabel barang. Jadi kalau kita relasikan dari tabel barang masuk ke tabel barang, kita butuh barang ID. Oke, kita akan coba. Kita sudah save tadi ya. Kita save dulu supaya yang kita atur tadi tidak berubah ketika kita buka lagi desainer ini. Oke, kita masuk ke barang masuk ya, ke tabel barang masuk yang akan kita relasikan dengan tabel barang. Kita klik barang masuk, kita klik structure, kemudian kita klik relation. Nah, kita ganti dulu cascade, kemudian cascade. Yang mana kolom yang akan kita relasikan pada tabel barang masuk ini. Kita pilih barang ID. Kita relasikan ke tabel barang pada kolom ID. Kita simpan. Oke, kemudian kita ke designer lagi. Design database, kita klik database IBAS. Kemudian kita klik desain. Nah, ini sudah berelasi barang ID ke kolom ID pada tabel barang. Nah, sekarang kita perlu juga merelasikan tabel barang keluar ke tabel barang. Kemudian tabel barang keluar juga dengan tabel pengguna. Oke, kita masuk lagi, jangan lupa di save dan klik si IBAS, masuk ke barang keluar. Kita klik structure, kemudian relation, dan di sini kita klik cascade. Ini kita klik cascade. Pertama kita relasikan tabel barang keluar ini dengan tabel barang. Nah, kita pilih dulu kolom barang ID, kemudian kita relasikan ke tabel barang pada kolom ID. Oke, ini khusus untuk relasi ke tabel barang. Kita simpan dulu. Oke, berikutnya kita pilih cascade dulu. Nah, berikutnya ke tabel pengguna. Nah, di sini kita pilih kolom pengguna ID. Kita relasikan dengan tabel pengguna pada kolom ID. Oke, kita save. Nah, coba kita lihat desainnya lagi. Kita klik database, kemudian desain. Nah, sudah jadi. Oke, kita jangan lupa kita save. Oke. Nah, inilah hasil dari pembuatan database sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang persiapan dari aplikasi sistem informasi ini. Contohnya nanti kita akan mendownload CodeIgniter 3. Kemudian kita juga akan download template admin. Kemudian tentunya juga Visual Studio Code. Nanti akan kita download. Kemudian kita simpan di
htdoc. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk video database ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait dari video database ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Andi Iqbal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.